Selamat pagi, Bapak dan juga teman-teman yang akan menonton video ini. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan ketua kelompok kami, Nafa Dava Kirana, dan anggota kelompoknya saya sendiri, ada Anggita, ada Bagas, dan juga ada Risma. Hari ini kita mau ngejelasin tentang planetary girsat. Planetary girsat adalah sebuah sistem kerja yang biasa disebut dengan epic cyclic gear. Umumnya digunakan untuk mengkonversi dari speed menjadi torsi. Begitu pula sebaliknya. Jadi planetary gearset ini bisa mengubah arah putaran. Planetary gearset ini memiliki mekanisme kecepatan yang bervariasi dan biasa digunakan di mobil sebagai part yang penting dari transmisi otomatis. Planetary gearset ini juga dikenal sebagai epicyclic gear yang terdiri dari 3 elemen, yaitu sun gear, ada planetary gear, dan juga ada ring gear atau annulus. Untuk yang pertama, ada komponennya planetary gear set-nya itu. Yang pertama tuh ada sun gear. Kalau misalnya kita lihat dari gambar, sun gear ini ada yang merupakan gear yang ada di paling dalam. Dia itu menjadi pusat dari susunan-susunan gear, di mana semuanya ini mengintari si sun gear ini sendiri. Jumlah gigi pada sun gear umumnya itu memiliki jumlah gigi yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah gigi pada gear unit lainnya. Kita keluar sedikit, ada planetary pinion gear, itu merupakan komponen planetary gear unit yang dipasang mengintari atau mengelilingi poros. Nah, planetary pinion gear ini merupakan gear kecil yang disusun mengelilingi sun gear dan dilingkari oleh ring gear atau berada dalam sebuah kerangka yang bernama planetary carrier. Untuk yang terakhir, ada si carrier-nya sendiri atau biasa kita sebut ring gear. Nah, si ring gear ini merupakan komponen planetary gear yang terletak di lintasan terluar. Nah, ring gear ini bertautan dengan pinion gear yang mengelilingi seluruh pinion gear beserta sun gear ini. Jadi, ring gear ini bertindak sebagai sebuah pengikat yang menahan keseluruhan gear dan memberikan kekuatan yang besar pada unit. Oleh karena ring gear diletakkan pada terjauh dari poros, maka dia juga berfungsi sebagai tuas pembesar pada poros pusat. Kita boleh lanjut ke bagian yang selanjutnya. Selanjutnya ada prinsip dasar planetary gear. Jadi prinsip dasar planetary gear itu memberikan output, kecepatan, torque, dan macam-macam arah tergantung kombinasi yang ada. Mengacu pada arah putarannya, yang harus diingat itu ketika external gear dan external gear saling bertautan, maka akan terjadi perubahan arah dan putaran output, seperti gambar yang di atas. Terus kalau ketika gigi external gear bertaut dengan sebuah internal gear, putaran output kedua gear tersebut akan sama seperti gambar yang di bawah. Terus prinsip kerja planetary gear itu ketika salah satu komponen utama ditahan dan komponen lainnya diputar, terus jika pinion diputar sementara sun gear ditahan, maka pinion akan berputar bebas pada shaftnya dan waktu yang bersamaan juga akan berputar mengelilingi sun gear. Dinamakan sistem roda gigi planetari berdasarkan kenyataan bahwa planet pinion berputar mengelilingi sun gear atau revolusi dan rotasi seperti halnya sistem yang ada di tata surya. Terus lanjut ke cara kerja dari sun gear itu sendiri. Jadi untuk mengubah atau mengvariasiin kecepatan dan torsi pada transmisi otomatis tipe planetary gear ini ada bagian yang berfungsi sebagai penggerak atau input dan ada juga yang berfungsi sebagai digerakkan atau driven. Dan ada bagian juga yang ditahan atau stationary. Terus ada pun cara kerja planetary gear unit memvariasikan kecepatan dan torsi. Antara lain yang pertama itu ada perlambatan atau deselerasi. Ini power input adalah ring gear, terus power outputnya itu planetary carrier, dan stationary itu sun gear. Jadi ketika sun gear ditahan atau stationary dan ring gear itu diputar,
maka planetary gear akan berputar. Dan pada saat ini juga putaran antara ring gear dan planetary gear menjadi searah dan poros output akan mengurangi kecepatannya atau diperlambat. Nah, terus yang kedua di direct coupling. Jadi power input itu ada di sun gear dan ring gear. Terus power output ada di planetary carrier. Jadi ring gear dan sun gear terhubung, kemudian keduanya berputar bersama-sama sehingga planetary gear akan ikut berputar dengan arah yang sama dan kecepatan putaran antara ring gear dengan planetary gear sama. Oke, next. Jadi yang kedua ini ada cara kerjanya itu mundur atau reverse rotation. Nah, di sini tuh ada power input yang di mana itu adalah sun gear, terus ada power output yang di mana itu adalah ring gear, dan yang stationary adalah planetary carrier-nya. Nah, ketika si planetary carrier-nya ditahan dan si sun gear-nya itu diputar, maka ring gear akan berputar dengan arah yang berkebalikan dengan arah perputaran dari si sun gear. Pada saat itu, si sun gear berfungsi sebagai input dan ring gear sebagai outputnya. Bisa dilihat pada gambarnya. Next. Nah, yang selanjutnya ada percepatan atau akselerasi. Dari power input adalah yang seperti tadi, power input adalah planetary carrier, power output adalah ring gear, dan stationary adalah sun gear, dan cara kerjanya ketika si sun gear ditahan dan si planetary carrier diputar, maka si planetary gear juga akan berputar mengelilinginya. Nah, pada saat ini putaran antara ring gear dan planetary gear menjadi searah serta akan menyebabkan putaran poros output menjadi lebih cepat. Next. Nah, ini bisa dilihat gimana sebenarnya si planetary sun gear ini bekerja dari animasi ini. Nah, itu ada inputnya yang berputar, lalu outputnya mengarah sebaliknya. Lalu jadi seperti itu. Lalu untuk selanjutnya kita akan mengetahui gimana cara menghitung rasio kecepatan giginya. Satu set gigi yang terdiri dari sun gear, planetary gear, dan ring gear, dan carrier disebut sebagai sistem gigi planet satu tingkat karena hanya menggunakan sebuah planet pinion. Putaran satu sun gear atau input terhadap planet gear output hanya direduksi satu kali, single stage planetary system. Untuk menghitung rasio kecepatannya, ini ada G ratio rumusnya, yaitu kecepatan gigi input berbanding kecepatan gigi output, atau N1 banding N2. Lalu untuk menghitung rasio reduksi gigi, kita perlu mengetahui arah putaran dan besar putaran output, di mana rasio dari reduksi dapat dihitung dengan persamaan jumlah gigi sun gear dikali dengan jumlah putaran sun gear, lalu ditambah dengan perkalian antara jumlah gigi ring gear dan jumlah putaran ring gear yang disamakan dengan jumlah gigi sun gear ditambah dengan jumlah gigi ring gear dikali dengan jumlah putaran carrier, atau singkatnya S kali NS ditambah R kali NR sama dengan S tambah R kali NC. Oke, next. Selanjutnya itu terkait persamaan kecepatan. Yang pertama di sini apabila kondisinya tuh carrier ditahan. Nah, kalau sun gear atau input itu bergerak ke kanan, kemudian carrier ditahan, maka planet gear atau output itu bakal berputar berlawanan ke kiri negatif dengan jumlah putaran lebih kecil dari sun gear. Untuk persamaannya sendiri bisa ditulis sebagai berikut, yaitu NS banding NR sama dengan R banding S. Kemudian yang kedua, apabila ring gear ditahan. Nah, kalau kondisinya sun gear atau inputnya itu berputar ke kanan, kemudian ring gear ditahan, maka carrier akan berputar ke kanan searah sun gear dengan jumlah putaran lebih kecil dibandingkan sun gear. Untuk persamaannya bisa ditulis sebagai NS banding NC sama dengan R plus S dibagi SC dengan ilustrasi seperti di slide. Next.
Kemudian selanjutnya apabila sand gear ditahan. Nah, kalau sand gear itu dapat ditahan bila planetary gear dan carrier itu diizinkan untuk berputar. Ring gear dan planet carrier itu bakal bergerak ke arah yang sama, namun kecepatan gigi dalamnya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan gigi luar. Untuk persamaannya sendiri bisa ditulis sebagai NR banding NC sama dengan R plus S dibagi R. Next. Kemudian ada cara menentukan arah putaran dari rasio kecepatan yang tadi. Nah, di sini ada contoh perhitungannya. Yang pertama, apabila jumlah gigi sand gear-nya itu 39, terus jumlah gigi ring gear-nya itu 78, pertanyaannya apabila sumber diputar ke kanan sebesar 100 rpm dan ring gear di stop dengan NR sama dengan 0, yang ditanya arah dan besarnya putaran carrier itu berapa. Nah, kita bisa pakai persamaan yang tadi di awal, yaitu S dikali NS ditambah R dikali NR disamakan S plus R dibagi NC. Terus kita masukin angka-angkanya, berarti 39 dikali 100 ditambah 78 kali 0, terus sama dengan 39 plus 78 dikali sama NC. Terus didapat 3.900 sama dengan 117 NC, berarti NC-nya itu 33. Nah, jadi bisa disimpulin putaran carrier-nya itu 33 RPM atau direduksi, dan arah putarannya itu searah dengan sand gear. Nah, kemudian ada contoh lain di sini, apabila jumlah si gigi sand gear-nya itu 9, terus jumlah gigi ring gear itu 78, kemudian apabila sumbernya itu diputar ke kanan sebesar 100 rpm dan carrier-nya itu di stop dengan NC sama dengan 0, yang ditanya arah dan besarnya putaran ring gear tuh kemana gitu. Terus caranya kita bisa pakai rumus yang tadi, terus tinggal kita masukin angka-angkanya, berarti 39 dikali 100 ditambah 78 NR sama dengan 39 ditambah 78 dikali 0. Terus didapat jadi 78 NR sama dengan min 3.900, berarti NR-nya min 50. Nah, dari sini bisa disimpulin putaran ring gear-nya itu 50 rpm atau direduksi juga, dan arah putarannya itu berlawanan karena ada tanda minus. Next. Kemudian yang berikutnya itu ada hal-hal penting dari planetary gear set ini sendiri. Yang pertama, apabila planetary carrier berfungsi sebagai penggerak atau input, gear set menghasilkan kondisi peningkatan kecepatan atau overdrive, maka kecepatan akan bertambah dan torque. Yang kedua, apabila planetary carrier berfungsi sebagai komponen output, gear set tersebut menghasilkan pengurangan kecepatan arah maju, maka berlaku kebalikannya, kecepatan akan berkurang dan torque. Kemudian, bila planetary carrier ditahan, gear tersebut akan menghasilkan arah mundur. Untuk mengetahui apakah kecepatan yang dihasilkan cepat atau lambat, Anda harus memperhatikan aturan gear besar dan kecil. Next. Untuk penerapan box set sendiri, rangkaian planetary gear set memerlukan perhitungan kinematika, statika, dan efisiensi penyambungan dari roda gigi tersebut. Pada dasarnya, planetary gear dipakai mesin untuk menghasilkan tenaga dan menggerakkan kendaraan dengan beban yang berat dengan tenaga yang ringan, sehingga ini dapat dimanfaatkan untuk menaikkan dan menurunkan momen mesin. Menaikkan dan menurunkan kecepatan kendaraan dipakai untuk memundurkan kendaraan dan dipakai untuk bergerak maju. Pengaplikasiannya seringkali ditemukan pada transmission di mobil atau alat berat, mesin cuci, bahkan produk mainan anak seperti mobil Tamiya. Next. Untuk kelebihannya sendiri, terdapat kelebihan yang dapat membuat planetary gear set menjadi suatu yang sangat diperlukan, yaitu lebih praktis dan ringkas karena tidak memerlukan ruang yang besar. Gear saling bertautan terus-menerus sehingga kecil kemungkinan terjadi kerusakan pada gigi karena tidak ada pengasahan atau ketidaksejajaran, dan kekuatan gear dibagi rata, lebih halus dalam memindahkan power, beban dari masing-masing gear seimbang. Banyak kegunaannya. Banyak kegunaannya. Ada 7 kombinasi kecepatan dan arah yang diperoleh dari planetary gear set, dan penambahan variasi kecepatan dan arah dapat dilakukan melalui penggunaan planetary gear.
Next. Kekurangan dari planetary gear ini, planetary gear system tidak cocok untuk kecepatan tinggi karena planetary gear memiliki torsi yang besar. Harga dari planetary gear yang lumayan mahal juga menjadi kendala dalam pemilihan sistem transmisi dan juga susunan dari planetary yang cukup rumit sehingga membutuhkan tingkat presisi yang tinggi agar setiap gerakan bisa bersinggungan. Next. Kesimpulannya, semua pembahasan mengenai rangkaian planetary gear set memerlukan perhitungan kinematika, statika, dan efisiensi penyambungan dari roda gigi tersebut. Pada dasarnya, planetary gear dipakai mesin untuk menghasilkan tenaga dan menggerakkan kendaraan dengan beban yang berat dengan tenaga yang ringan, sehingga ini dapat dimanfaatkan untuk menaikkan dan menurunkan momen mesin, kecepatan kendaraan, dipakai untuk memundurkan kendaraan, dan dipakai untuk bergerak maju. Pengaplikasiannya sering ditemukan pada transmission di mobil atau alat berat, mesin cuci, bahkan produk mainan anak seperti mobil Tamiya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih sudah menonton.